Perkenalkan, nama saya Dito Ardianto Syahta dengan NPM akhir 172 yang akan melakukan pembahasan terkait pendahuluan. Tenaga kerja memiliki peran vital dalam memanfaatkan sumber daya alam dan modal suatu negara. Dalam kualitasnya menentukan efektivitas pengelolaan, kesejahteraan tenaga kerja, termasuk hak cuti. Perlu diperhatikan sebelumnya, hak cuti wajib diberikan tanpa mengurangi gaji. Namun Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubahnya, memberi perusahaan lebih banyak kebebasan dalam kebijakan cuti, sehingga perlindungan hukum terhadap hak cuti, terutama bagi pekerja perempuan telah melemah. Hak cuti penting untuk kesejahteraan dan membantu mencegah burnout, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi tanggung jawab pribadi. Namun, pengesahan undang-undang ini juga mengurangi hak istirahat, sehingga meningkatkan risiko kelelahan dan dampak negatif pada motivasi serta kesehatan para pekerja itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Rasendra dengan NPM 126. Bagian metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis aturan hukum, doktrin, dan norma terkait hak cuti dan kesejahteraan tenaga kerja. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan UU dan pendekatan konseptual dengan data primer sebagai peraturan perundang-undangan dan data sekunder jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu. Saya, Yohana Natalia Sandur, dengan NPM 089 akan membacakan hasil dan pembahasan mengenai waktu istirahat pekerja. Karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perusahaan harus memberikan hak cuti kepada pekerja mereka. Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal 81 angka 25 ada perubahan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan yang pertama, waktu istirahat, dan yang kedua, cuti. Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan perusahaan untuk menyediakan waktu istirahat bagi pekerja selain hak cuti. Waktu istirahat dimaknai sebagai jeda selama jam kerja yang diberikan kepada pekerja setelah mereka bekerja dalam periode tertentu. Ketentuan ini diatur dalam pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pekerja berhak atas istirahat jam kerja minimal 30 menit setelah bekerja selama 4 jam berturut-turut. Dan yang kedua, waktu istirahat ini tidak termasuk dalam istirahat mingguan 1 hari untuk pekerja yang bekerja selama 6 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Tujuan dari waktu istirahat serupa dengan cuti, yaitu untuk memastikan pekerja tetap produktif dan mampu melakukan pekerjaan terbaik mereka. Tidak ada waktu istirahat yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karena itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan tetap mengatur waktu istirahat. Ayat 2 huruf A, pasal 79 menyatakan bahwa pekerja harus memiliki minimal 30 menit jeda antara jam kerja setelah menyelesaikan pekerjaan selama 4 jam berturut-turut. Jam kerja tidak mencakup waktu istirahat ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah waktu istirahat mingguan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menetapkan waktu istirahat mingguan 1 hari istirahat setelah 6 hari kerja dan 2 hari istirahat untuk 5 hari kerja. Baik, dan di sini saya Ervina Anissa Dewi akan menjelaskan terkait hak cuti. Hak cuti ini tidak hanya terbatas pada cuti tahunan yang diberikan setelah bekerja selama jangka waktu tertentu, tetapi juga mencakup cuti yang diberikan untuk alasan lain seperti cuti sakit, cuti hamil, cuti penting, cuti besar, dan juga cuti bersama. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dimana menghapus ketentuan cuti besar dan mengubah aturan cuti panjang, yang dimana hal ini dapat dilihat pada pasal 81 ayat 5 yang mengatur bahwa waktu istirahat panjang itu dapat ditentukan melalui beberapa ketentuan seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal ini berbeda dengan pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak merincikan hal tersebut. Ketentuan lebih lanjut tentang perusahaan tertentu akan diatur melalui peraturan pemerintah pada ayat 6. Perubahan ini memberi perusahaan fleksibilitas untuk menetapkan kebijakan cuti panjang sesuai kebutuhan tanpa mensyaratkan masa kerja minimal 6 tahun seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga hal ini memungkinkan adanya negosiasi langsung antara pekerja dan juga perusahaan. Saya Muhammad Tedr Ali, NPM 136 akan membahas perihal jenis perjanjian kerja yang mendukung perlindungan hak cuti dan waktu istirahat pekerja setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Perjanjian tersebut dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Tujuan utama perjanjian adalah memberikan perlindungan serta menjamin keadilan bagi para pihak yang terlibat. Penerapan perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak sangat dapat dijalankan dengan baik. Hubungan kerja baru terbentuk ketika terjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pemberi kerja dan penerima kerja yang merujuk pada ketentuan dalam KUH Perdata. Dalam konteks dunia kerja, perjanjian ini dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian waktu tidak tertentu atau PKWTT.
Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam prinsip Pacta Sunt Servanda. Menurut prinsip ini, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang telah dibuat berlaku seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Perkenalkan, nama saya Christopherus Widurnai Bahu dengan NPM 2207101351. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perjanjian cuti kerja dalam melindungi hak cuti. Prinsip etikat baik mendorong pihak-pihak dalam perjanjian untuk bertindak jujur, memberikan informasi lengkap dan terbuka. Prinsip ini didukung oleh asas kebebasan berkontrak yang memberi kebebasan bagi para pihak untuk menyusun isi perjanjian asalkan sesuai hukum, teman-teman. Contohnya, menambahkan klausul hak istirahat 2 hari setelah 5 hari kerja, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 6 Tahun 2023, ketentuan Pasal 79 Ayat 2, Undang-Undang Pasal 13 Tahun 2003, dan juga mendukung aturan tambahan terkait waktu istirahat mingguan. Perjanjian yang sah secara hukum melindungi hak pekerja, menjamin kepatuhan para pekerja dan para pihak, serta memperoleh perlindungan hukum. Jika ada pihak yang melanggar seperti tidak memenuhi kewajiban perjanjian, maka sanksi dapat dijatuhkan sesuai ketentuan kontrak atau hukum yang berlaku. Perkenalkan, saya Febiola Putri Nababan dengan NPM 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kebijakan cuti dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap produktivitas dan kesehatan mental para pekerja. Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, hak cuti diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kebebasan yang lebih besar kepada perusahaan untuk mengatur hak cuti panjang berdasarkan perjanjian kerja, kontrak kerja, dan juga peraturan perusahaan untuk yang mengakibatkan kebijakan ini membuat ketidakseimbangan posisi antara pekerja maupun juga perusahaan. Kebijakan baru ini membuat hak cuti tahunan pekerja menjadi lebih rumit karena didasarkan oleh adanya perjanjian kerja yang dapat meningkatkan tekanan bagi para pekerja. Perkenalkan, nama saya Nadif Amelia dengan NPM akhir 030. Dampaknya pada produktivitas dan kesehatan mental para pekerja. Melihat jam kerja para pekerja di Indonesia membuktikan bahwa produktivitas budaya kerja di Indonesia seringkali tidak memperhatikan dan memberi ruang bagi kesehatan mental para pekerja. Meningkatnya produktivitas memang membawa dampak baik bagi pekerjaan yang cepat selesai dan tidak menumpuk. Namun, produktivitas di atas skalanya akan malah membawa dampak buruk bagi kesehatan. Di mana seharusnya kesehatan mental merupakan hal yang harus diperhatikan untuk mensejahterakan segala urusan dalam kelancaran dan kondusivitas lingkungan kerja. Terganggunya kesehatan mental seperti stres atau burnout akan membawa dampak buruk juga yang berakhir pada jalannya perusahaan. Dengan demikian, walaupun kebijakan cuti telah diubah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan harus tetap menyepakati adanya kebijakan cuti yang seimbang dengan pola dan waktu kerja sebagaimana mestinya. Saya Angela Diva dengan NPM 220710101177. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan analisis pada putusan nomor 35/PDT-Sus/PHI/2023. Yang dimana dalam kasus ini terdapat penggugat 1 dan penggugat 2 yang akan selanjutnya saya sebut sebagai para penggugat. Kemudian ada tergugat, yakni PT Torganda, yang dimana awal mulanya terjadi karena tergugat tidak pernah membekali peralatan pekerjaan untuk para penggugat, yang dimana peralatan pekerjaan sendiri itu mengeluarkan uang sebanyak 1.043.000 setiap tahunnya. Selain itu, tergugat tidak pernah memberitahu ataupun membayar terkait dengan hak-hak, yakni cuti tahunan, cuti haid, cuti lahiran maupun cuti besar maupun bonus tahunan. Yang dimana penggugat 2 merupakan pekerja perempuan yang tidak pernah mendapatkan terkait dengan cuti haid maupun cuti melahirkan hingga melahirkan 3 orang anak. Yang dimana dalam hal tersebut juga perusahaan yakni PT Torganda ataupun tergugat juga tidak menyediakan terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan juga terkait dengan kasus tersebut, adanya penghapusan ketentuan tentang hak cuti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri yang diubah pada Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana hal tersebut berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja dengan perusahaan yang bertindak sewenang-wenangnya, yang dimana contoh tersebut dapat kita lihat pada putusan yang saya bahas, dengan perusahaan yang bertindak semakin sewenang-wenangnya terhadap pekerjaan mereka, dan juga adanya hal pemenuhan hak cuti yang dihilangkan ataupun mengurangi hak-hak cuti dari pekerjanya, yang dimana sebelumnya mungkin secara lebih jelas sudah diatur dan sudah terjamin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun telah diubah pada Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak yang dihapusnya, sehingga berakibat pada banyaknya pekerja yang kehilangan terkait dengan hak dasarnya yang seharusnya telah dilindungi oleh hukum. Dan kasus ini dapat mengakibatkan para pekerja yang tidak diberikan haknya meskipun telah memenuhi terkait dengan syarat masa kerjanya, dan juga berdampak negatif pada kesehatan fisik maupun kesehatan mental dari pekerjanya tersebut. Baik, di sini saya Alexandro Gilbert Yotanandrofono dengan NPM akhir 134 akan melanjutkan pada bagian kesimpulan. Keterlibatan tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan melalui penggunaan hak cuti dan waktu istirahat yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan kebebasan lebih besar kepada perusahaan untuk mengatur kebijakan cuti yang melemahkan perlindungan hukum kerja, terutama terkait cuti panjang dan hak khusus pekerja perempuan. Hak cuti membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kesehatan, mengurangi kelelahan, meningkatkan produktivitas, serta loyalitas pekerja. Perusahaan dan pekerja perlu menyepakati perjanjian kerja yang adil untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
Penghapusan beberapa ketentuan hak cuti dapat meningkatkan stres dan menurunkan kinerja pekerja. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dan penerapan prinsip kerja yang manusiawi sangat penting untuk kesejahteraan tenaga kerja. Terima kasih.